kalian ke webnya, saya di sini sudah membuat map mapping terlebih dahulu tentang apa aja sih menu-menu yang ada di web tersebut. Oke, kita mulai aja. Nanti kalian bisa ketik di Google tentang psmk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada 6 fitur, teman-teman. Ada profil, ada tata kelola, penilaian pinjaman mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Nah, di 6 fitur ini nanti di dalamnya ada isi-isinya. Nah, kita langsung saja ke Google. Nah, kalian bisa klik, ikuti saya ya. Nanti kalian bisa klik psmk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada 6 menu yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini juga ada akses layanan, berita unggulan, terus revitalisasi vokasi, konten terbaru, terus terbitan buku dan modul, ada infografis, ada video juga, ada galeri foto juga. Wah, ternyata lengkap sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian lihat. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan ada profil, tata kelola, penilaian pinjaman mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Nah, di profil ini terdapat 3 fitur, yaitu ada pengantar direktur, visi dan misi unit kerja. Nah, di dalam profil ini juga terdapat layanan pengaduan. Di tata kelola kita bisa lihat ada banyak fitur, yaitu ada dana dekonsentrasi, data pokok SMK, Flasda SMK, Monalisa SMK, peta SMK, Juklak 2019, Takola SMK, video conference, DAK fisik, naskah kajian NSPK, DAK non fisik, publikasi kinerja. Di penilaian pinjaman mutu juga terdapat 15 fitur, teman-teman. Banyak sekali ya. Di kelembagaan sarana prasarana ada 5 fitur, standar sarana, standar prasarana, revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, dan evaluasi tata kelola SMK. Di peserta didik juga ada 6, yaitu PIP, program desa pintar, event lomba nasional dan internasional, program penguatan karakter kerja, beasiswa atau bantuan, sistem informasi Indonesia Pintar, SMK, elektronik sertifikat. Di sini juga ada tata usaha, juga ada e-voice, SKP, DJP online, BKN, e-Bonds, LHKPN. Nah, di sini saya lebih fokus dengan fitur penilaian pinjaman mutu dan kurikulum. Nah, nanti kita beda sama-sama ya, teman-teman. Nah, di bidang penilaian pinjaman mutu dan kurikulum ini terdapat 15 fitur, teman-teman. Yang pertama ada assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, KAM kreatif SMK Indonesia KKS 2019, KAM kreatif guru SMK Indonesia KKGS 2020, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory, dan teknopark, event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, di sini nanti
saya lebih fokus tentang dokumen kurikulum teman-teman. Apa aja sih isi dokumen kurikulum? Nah, kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman. Nah, di dokumen kurikulum ini terdapat 4 menu. Ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, sosialisasi kurikulum. Nah, di dokumen pembelajaran ini terdapat 4 menu. Yang pertama ada spektrum keahlian SMK atau MAK, yang kedua ada struktur kurikulum SMK atau MAK, yang ketiga ada KI dan KD SMK atau MAK, yang keempat ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, mari kita download terlebih dahulu. Yaitu tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Apa sih spektrum keahlian itu? Yaitu acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program keahlian pada SMK atau MAK. Di sini ada struktur kurikulum SMK atau MAK. Kita download juga teman-teman. Nah, di struktur perizinan ini tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK. Apa sih struktur kurikulum menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK? Yaitu acuan dalam penyelenggara pembelajaran di SMK atau MAK. Di sini perangkat pembelajaran lainnya yaitu meliputi tentang kompetensi dasar setiap mata pelajaran, contoh silabus, contoh RPP, ada juga kelompok kompetensi dan dapat dilakukan sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian di sini ada KI dan KD SMK atau MAK. Nah, di sini terdapat 49 fitur teman-teman. Nah, kita klik download saja salah satu dari 149 ini. Nah, yaitu berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar mata pelajaran, muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Inti dan kompetensi dasar pada muatan nasional adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berlaku secara nasional. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada muatan kewilayahan itu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bisa dikembangkan sesuai dengan kewilayahan, sesuai dengan daerahnya. Yang ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pada dasar bidang keahlian adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ruang lingkup dan ke dalam materi serta beban belajarnya berlaku sama untuk seluruh kompetensi keahlian yang berada dalam satu bidang keahlian. Nah, di sini juga ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 dan 2013 SMK. Nah, di sini ada 15 fitur teman-teman. Kita download aja yang pertama. Poin tentang dinamika perkembangan kurikulum 2013. Nah, di sini ada sistematika. Di sini juga ada kebijakan kurikulum. Ada landasan pengembangan kurikulum 2013, kebijakan umum pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019. Juga ada arah kebijakan kecakapan abad 2001 yang dikembangkan oleh kurikulum 2013. Di sini juga ada dimensi kurikulum. Dan juga sekarang kita lanjut ke dokumen
penilaian. Nah, di dokumen penilaian ini ada uji kompetensi kalian. Di sini ada satu fitur, kemudian ada ujian nasional. Di sini ada 3 fitur, kemudian ada ujian sekolah berstandar nasional. Di sini juga ada 3 fitur. Kemudian ujian paket kompetensi, di sini belum ada fiturnya teman-teman. Nah, kemudian ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi rapor. Dari semua menu ini, saya lebih fokus tentang sosialisasi dan pelatihan aplikasi rapor SMK. Nah, di sini ada 6 menu teman-teman. Yang pertama ada aplikasi rapor, yang kedua ada panduan rapor, yang ketiga ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Yang keempat ada panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-2019. Yang kelima ada pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi. Yang keenam ada selayang pandang pengembangan e-rapor. Nah, di sini ada aplikasi e-rapor, tapi saya tidak bisa mendownload aplikasi tersebut karena saya belum jadi guru. Nah, di sini ada panduan e-rapor teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti teman-teman bisa tahu cara-cara menginstal aplikasi e-rapor tersebut. Nah, mari kita download terlebih dahulu ya teman-teman, panduan e-rapor SMK. Nah, panduan penggunaan e-rapor SMK nanti seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung aja ke bab 2 aja teman-teman, cara menginstal e-rapor SMK. Nah, di sini sudah ada semua tata cara menginstal. Kita aja langsung ke halaman. Di sini ada instalasi e-rapor SMK. Nah, kalian pertama-tama download terlebih dahulu, nanti kemudian klik kanan. Di sini sudah ada semua tata cara menginstal e-rapor. Nah, kalau setelah berhasil menginstal e-rapor SMK, jadinya tampilan seperti ini teman-teman. Tampilan halaman registrasi aplikasi e-rapor SMK. Nah, kalian bisa mengisikan PSN sekolah, email, password, ke peraturan-peraturan. Nah, di sini ada standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Nah, di sini ada 10 fitur teman-teman. Ada abstraksi Permendikbud nomor 34 tahun 2018 standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan, lampiran kedua tentang standar isi, lampiran ketiga tentang standar proses pembelajaran, lampiran keempat tentang standar penilaian pendidikan, lampiran kelima tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, lampiran ke-6 tentang standar sarana dan prasarana, lampiran ke-7 tentang standar pengelolaan, lampiran ke-8 tentang standar biaya operasi. Nah, kita download saja yang Permendikbud nomor 34 tahun 2018 standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Standar nasional pendidikan sekolah menengah, kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Pasti standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau MAK itu kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia agar tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan penggunaan lulusan. Jadi sesuai dengan keahliannya masing-masing teman-teman. Nah, di sini ada SNP, SMK atau MAK terdiri atas. Nah, di sini ada 8 standar teman-teman. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Download di sini teman-teman tentang 8 standar tersebut. Nah, kemudian terakhir ada sosialisasi kurikulum. Ada 48 program keahlian, ada 142 kompetensi keahlian. Dari 142 kompetensi di sini ada sosialisasi kurikulum SMK atau MK, MAK. Nah, nanti kalian bisa nonton sendiri video tersebut. Nah, di sini ada 3 fitur teman-teman, ada PPT sosialisasi struktur dan struktur kurikulum 2018. Juga ada resume sosialisasi struktur dan struktur kurikulum. Yang ketiga ada panduan aplikasi dan produk assessment versi 2018. Di sini kalian bisa download PPT sosialisasi struktur dan struktur kurikulum 2018. Nah, di sini ada sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Nah, di sini ada jumlah bidang program dan kompetensi keahlian. Di sini ada 9 bidang. Terus di sini juga ada tambahan 4 kompetensi baru, yaitu retail, manajemen logistik, hotel dan restoran, produksi film. Di sini juga ada struktur kurikulum, muatan nasional, muatan kewilayahan, permintaan kejuruan. Di sini juga ada perubahan jam mapel bahasa Indonesia, perubahan jam mapel produk kreatif dan perusahaan. Kompetensi keahlian baru atau program keahlian baru yang tahun 2018 ini itu dibuka, dilakukan pembukaan kompetensi keahlian baru yang tujuannya adalah memperkuat bidang-bidang keahlian tersebut. Nah, di slide Bapak yang tampil di depan ini SK Dirjen nomor 4678 garing D garing Cek garing 4 garing 2016 itu adalah tentang spektrum keahlian SMK garing MAK terbitkan tahun 2016 lalu dan menjadi acuan Bapak dalam menyelenggarakan membuka bidang keahlian, program keahlian, dan juga kompetensi keahlian. Nah, begitu tentang sosialisasi kurikulum SMK atau MAK.